sehingga masih bisa untuk lanjutkan kajian-kajian setiap Rabu malam, walaupun melalui Zoom pada malam hari ini. Ya, tak lupa pula salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya baik, perkenalkan mungkin dewa sekalian, anak salah, saya insya Allah moderator. Ya, baik. Sebelum kita mulai, mungkin dari Pak Rudi akan ada sambutan dulu ya Pak ya. Oh iya. Mungkin laporan terkait acara Sholat Idul Adha sama pemotongan hewan kurban. Oh ya, baik, untuk itu waktu dan tempatnya silahkan Pak Rudi Ya. untuk sambutan penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada moderator yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan laporan terkait acara sholat Idul Adha dan pemotongan hewan kurban dari Jiskes BSMI. Yang terhormat Dr. Basuki, saya lihat sudah masuk ke ruang Zoom. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Salam kenal Ustadz, baru ketemu saya. Ya, saya laporkan saja untuk persingkatnya. Kemarin kami alhamdulillah sudah menyelesaikan tugas dari Jiskes BSMI, yaitu kita sholat bersama-sama sholat Idul Adha yang dihadiri oleh staf dan karyawan dari 4 lembaga, Jiskes, BSMI, RSU Al-Fauzan, dan Klinik Al-Fauzan, dan masyarakat di sekitar Rumah Sakit Umma Al-Fauzan. Ya. Alhamdulillah ada 100-an lebih lah untuk Bapak dan Ibu yang hadir pada acara sholat Idul Adha. Dan kemarin imam dan khatibnya adalah Kiai Haji Dr. Andes Agus Wahid Rahman, MBA PhD ya. Alhamdulillah juga beliau kemarin sempat mengisi acara tersebut. Dan saya laporkan juga untuk pemotongan hewan kurban, Jiskes BSMI kemarin hanya menyembeli 1 hewan kurban. Karena itu yang dititipkan kepada kami panitia. Ya, kurbannya salah satunya adalah 1 Dr. Mulyanti binti Bapak Ulmin, kedua keluarga almarhum Haji Sidikno Haji Suwarjo bin Bapak Sumadi, ketiga keluarga Dr. Basuki Supartono bin Bapak Sumadi, keempat Dr. Agus Kusartoro bin Bapak Kusnin, kelima keluarga almarhum Ibu Lik Suparti binti Bapak Muksinin, keenam keluarga Sudarminah binti Bapak Sudarwo, dan ketujuh Haula Konita binti Muhammad Redi. Alhamdulillah hasil kurban tersebut bisa kita bagi 195 paket ya, 95 paket, dan 178 paket untuk mustahik, 82 paket untuk staf dan karyawan ke-4 lembaga, dan 35 paket untuk pekurban, totalnya 195 paket. Demikian laporan kami dari Jiskes BSMI. Kami mengucapkan terima kasih kepada pekurban. Mudah-mudahan tahun depan bisa bersama BSMI lagi, bersama Jiskes BSMI lagi, dan 4 mitra kami yaitu Bulan Sabit Indonesia, Rumah Sakit Al-Fauzan, dan Klinik Al-Fauzan untuk melaksanakan kewajiban kita pemotongan hewan kurban. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Terima kasih mungkin untuk penyampaian sekaligus sambutannya Pak Rudi sebagai selaku ketua dari Jiskes BSMI ini. Ya baik, mungkin kita langsung saja ya, Pak Basuki, Dr. Basuki. Kita langsung saja Ustaz ya. Baik.
lanjutan dari kajian Reboan pada malam hari ini ya. Untuk selanjutnya saya berikan kepada Ustadz untuk membawakan materi kita pada malam hari ini mengenai tadabbur dari surah Al-Fatihah. Ya, silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Dr. Basuki dan para dokter lainnya, para tenaga kesehatan di Rumah Sakit Al Fauzan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kurban yang kemarin kita lakukan dan ibadah haji yang dilaksanakan oleh para jamaah haji di tahun ini, dan semoga yang belum berangkat haji bisa segera berangkat. Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada ahadukumul hajj falyata'ajjal." Kalau kamu ingin pergi haji maka bersegeralah, karena kamu tidak tahu apa yang bisa menghalangi kepergianmu. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua telah bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mentadaburi ya, atau membaca tafsir ya daripada surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini adalah merupakan identitas daripada seorang muslim. Kenapa? Karena tidak ada seorang muslim saya kira yang tidak hafal surah Al-Fatihah. Pasti setiap muslim itu hafal surat Al-Fatihah. Bahkan orang-orang di luar Islam pun banyak juga yang hafal surah daripada Al-Fatihah ini. Kita mulai dari lafaz ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa makna A'udzu billahi minasyaitonir rajim? Karena Syekh Muhammad Ali As-Sabuni di dalam Safwatut Tafasir, beliau memulai dari kalimat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim maknanya a'tasimu billah. Saya berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang bisa membahayakan agama dan dunia saya. Ketika kita membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu maknanya. Dan dari yang mencegah saya, ya, mencegah saya dari melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya A'udzu billahi itu maknanya astajiru wa a'tasimu, saya bersandar kepada Allah dan saya berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat isti'adzah ini menurut para ulama ya seperti pedang yang sangat tajam. Tergantung siapa yang menggunakannya. Kalau orang yang menggunakannya kuat sandarannya kepada Allah, maka kalimat isti'adzah ini bisa berfungsi dengan baik. Tapi kalau
orang yang menggunakannya tidak kuat sandarannya kepada Allah, maka kalimat a'udzubillah ini tidak bisa berfungsi dengan baik. Seperti orang main double stick ya. Double sticknya itu karena dia tidak bisa menggunakannya, akhirnya kena dirinya sendiri. Nah, kapan kita menggunakan kalimat isti'adzah ini? Yang pertama, ketika kita membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Ya. Kalau kamu membaca sebentar ya Pak ya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Yang pertama kita baca ketika kita membaca Al-Quran. Ya. Itu berdasarkan firman Allah, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Kalau kamu baca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kenapa kita perlu baca isti'adzah? Ya. Salah satu godaan terbesar ya ketika kita membaca Al-Quran apa? Ngantuk. Ya kan? Makanya ada satu ungkapan ya, baca Quran jangan ngantuk. Tapi kalau ngantuk juga jangan baca Al-Quran. Ya, makanya orang kalau susah tidur, kadang dia baca Al-Quran. Ya, kenapa? Ketika kita membaca Al-Quran, kita ngantuk. Karena Al-Quran sedang membersihkan hati kita. Innal qulub tasda'u kama yasda'ul hadid, kata Nabi. Hati itu berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Bagaimana menghilangkan karatnya? Dengan membaca Al-Quran. Utsman bin Affan berkata, "Lau tahurat qulubuna masyabi'na min tilawatil Quran." Kalau hati kita bersih, maka kita tidak akan berkesudahan dari membaca Al-Quran. Pengennya baca Al-Quran terus. Nah. Kemudian kapan lagi kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Kita baca ketika kita sedang was-was. Ketika wudhu itu kan ada syaitan, kata Nabi. Ya, innalil wudhu syaitan yuqalu lahu walhan. Ketika wudhu ada syaitan namanya walhan. Maka hati-hati kamu. Kadang orang bisa berwudhu sampai setengah jam. Ketika orang berwudhu setengah jam, dia sedang bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Dia buang-buang air. Nah, maka baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, kemudian meludah ke kiri 3 kali. Ya, meludahnya tapi hanya simbol saja, tidak perlu dikeluarkan air liurnya. Nah, kemudian juga ketika seseorang itu mimpi buruk. Dia mimpi buruk itu kan salah satu adabnya tidak perlu diceritakan. Cukup dia berlindung kepada Allah dan juga meludah ke kiri 3 kali. Nah, kemudian juga di sini disebutkan ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama minal lail, Nabi itu kalau bangun di malam hari ya, istaftaha salatahu bitakbir. Nabi buka salatnya dengan takbir, kemudian Nabi mengatakan a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hembusannya, dari bisikannya, dari tiupannya. Terkadang kan ya, ketika salat ya salat itu kan kadang-kadang melupakan apa yang di dalam dan mengingatkan kita apa yang ada di luar salat. Belum salat kita cari kunci kendaraan nggak ketemu. Begitu kita sholat ya, nah itu ketemu biasanya. Nah, tapi kita lupa apa yang ada di dalam. Udah berapa rakaat ya? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tafsir daripada isti'adzah. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Kalau a'udzubillah disebut dengan isti'adzah. Bismillahirrahmanirrahim disebut dengan basmalah. Jadi kalau kita memerintahkan orang, ayo baca isti'adzah, bukan ayo baca a'udzu, bukan, tapi baca isti'adzah, baca basmalah.
Basmalah artinya, ya, tafsir daripada Bismillahirrahmanirrahim, maknanya adalah abda'u bitasmiyatillah wa dzikrihi qabla kulli syai'. Saya memulai dengan nama Allah dan menyebut namanya sebelum segala sesuatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahu aqta." Setiap urusan yang tidak dimulai dengan bismillah, maka dia terputus. Ya, putus dari keberkahan dari Allah. Tidak ada berkahnya. Mungkin orang yang misalnya dia berusaha, dia berniaga, atau dia bekerja, yang satu pakai bismillah, yang satu enggak. Yang satu mungkin yang enggak pakai bismillah, mungkin dapatnya banyak, tapi mungkin tidak ada keberkahan. Yang satu mulai dengan bismillah, walaupun mungkin tidak banyak, tetapi ada keberkahan. Apa itu keberkahan? Al-khair al-kathir, keberkahan, kebaikan yang banyak. Walaupun sedikit yang dia dapat, tetapi bisa menghasilkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Nah, ketika kita mengucapkan bismillah juga, maknanya apa? Musta'inan bihi fi jami'i umuri. Jadi kalau kita mengucapkan bismillah, artinya kita minta tolong kepada Allah. Kita minta Allah intervensi dalam urusan-urusan kita, dalam setiap aktivitas kita. Allah tidak lepas tangan. Allah tidak membiarkan kita sendirian. Nah, kemudian kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang wasi'ur rahmah, ya, yang rahmatnya itu begitu luas. Allah memiliki, dalam satu hadis dikatakan Allah memiliki 99 rahmat. Allah memiliki 99 rahmat. Satu rahmat itu Allah kasih ke dunia. Tetapi Allah punya 100 rahmat, ya. Jadi satu rahmat itu Allah kasih ke dunia, 99 rahmat nanti Allah berikan di akhirat. Nah, Bismillahirrahmanirrahim ini, ya, memang para ulama berbeda pendapat. Apakah Bismillahirrahmanirrahim ini bagian daripada surah Al-Fatihah atau tidak? Ada yang mengatakan Bismillah ini bagian daripada surah Al-Fatihah. Salah satunya yang berpendapat seperti ini adalah Imam Syafi'i. Makanya kebanyakan orang-orang di Indonesia, ya, yang bermazhab Syafi'i, ketika membaca surat Al-Fatihah, nah itu dijaharkan, dijelaskan bacanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, dijelaskan. Bagi yang berpendapat bahwa Bismillah bukan merupakan bagian daripada surah Al-Fatihah, bacanya disirkan. Dia baca, tapi dipelankan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau kita menjadi imam, maka kita harus juga melihat bagaimana kebiasaan di masyarakat setempat, ya. Bagaimana Imam Sudais, ya. Imam Sudais itu pernah menjadi imam di Masjid Istiqlal. Beliau ketika itu membaca Bismillah dengan dijaharkan, dengan dijelaskan. Karena kebanyakan masyarakat Indonesia bacanya itu dijaharkan. Nah, di sini juga Syekh Muhammad Ali As-Sobudi mengatakan tambih, ya, peringatan. Bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa taala membuka setiap surah dalam Al-Qur'an, ya, itu dengan bismillah, kecuali surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu tidak pakai bismillah. Kenapa? Karena ada yang mengatakan karena surat sebelumnya adalah surat Al-Anfal. Ya, Al-Anfal, At-Taubah, ini bercerita tentang perang. Jadi seakan-akan Al-Anfal dengan At-Taubah ini seperti satu surah. Ya, maka tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap surah ini pakai Bismillah, ini untuk membimbing kaum muslimin, ya, agar mereka memulai setiap amalnya, setiap perbuatannya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim,
dan untuk juga menyelisihi para penyembah berhala. Para penyembah berhala yang memulai amalan-amalan mereka dengan nama Tuhan-Tuhan mereka. Itu dengan nama Lata, ya, dengan nama Uzza, ya, dengan nama Hubal. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bismillahirrahmanirrahim ini, kalau kita hitung, itu ada 19 huruf. Nah, menurut para ulama, ya, setiap kalimat ya, yang ada dalam Bismillah itu, kalau dihitung, ya, misalnya kata-kata ism, kata-kata Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu semuanya kalau dihitung jumlahnya di dalam Al-Quran, ya, itu habis dibagi 19. Nah, kemudian, ya, kenapa surah ini dinamakan surah Al-Fatihah? Yang pertama, surah Al-Fatihah inilah surah Makiyah. Surah yang turun di Mekah. Ya. Ayatnya ada 7, ya, sesuai dengan kesepakatan para ulama. Dinamakan Al-Fatihah karena Al-Quran dibuka dengan surat Al-Fatihah. Begitu kita buka, ya, itu surah Al-Fatihah. Ya. Ya. Tapi dia bukan yang pertama kali turun. Memang di sini terjadi khilafiyah di antara para ulama. Ya, ada yang mengatakan bahwa penyusunan surah ini berdasarkan ijtihad para sahabat. Ada juga yang mengatakan ini bersifat tauqifi atau bersifat instruktif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW, letakkan surat ini di sini, di sini, di sini, gitu. Ya, makanya ada satu disiplin ilmu, ya, ada satu disiplin ilmu tersendiri, namanya ilmu al-munasabah bainas suwar, ya, ilmu hubungan antara satu surah dengan surah lainnya. Nah, kemudian surah Al-Fatihah, ya, apa keutamaan daripada surah Al-Fatihah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi ma unzila fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan mithluha." Demi jiwaku yang berada di tangannya, tidak ada surah yang diturunkan di dalam Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran itu seperti Al-Fatihah, tidak ada. Dia as-sab'ul mathani, kata Nabi. Dia adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Quran al-azim, Quran yang agung, yang aku diberikan kepadanya. Kemudian juga disebutkan di dalam Sahih Bukhari, Nabi berkata kepada Abi Sa'id, "Lau 'allimannaka surah hiya a'zamu suwar fil Quran." Aku akan ajarkan kepadamu satu surah yang sangat agung di dalam Al-Quran, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, surah Al-Fatihah ini memiliki berbagai macam nama. Yang pertama adalah Al-Fatihah. Yang kedua, Ummul Kitab, induknya Al-Quran. Yang selanjutnya adalah As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Berapa kali kita mengulang surat Al-Fatihah? Banyak, ya. Belum kalau kita sholat duha, sholat tahajud, akan bertambah lagi pengulangannya itu. Makanya kenapa kita nggak pernah lupa surat Al-Fatihah? Karena sering kita ulang. Maka kalau kita lupa sebuah ayat, berarti kurang mengulang. Coba kalau itu kita ulang seperti Al-Fatihah, insya Allah kita tidak akan lupa.
Kemudian yang selanjutnya adalah asyafiyah, penyembuh. Makanya kalau ada orang sakit dibacakan Al-Fatihah. Quran itu penyembuh. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai penyembuh. Walaupun memang di sini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang menerangkan maksud syifa di sini adalah bukan penyembuh penyakit fisik, tapi penyakit hati. Tapi pernah juga ada sebuah percobaan, ya, ada sebuah eksperimen, ya. Tidak salah di Amerika, ya, di Florida. Itu ada 30 orang yang sakit. Ya. 10 orang yang pertama itu dia orang Islam yang percaya terhadap Al-Quran, keislamannya baik, ya. Didengarkan ayat Al-Quran. Yang 10 orang yang kedua, orang Islam yang biasa-biasa saja. 10 orang yang ketiga, orang kafir. Didengarkan Al-Quran. Ternyata mereka mengalami progres, ya. Ada progres dalam kesehatannya. Tadi, tapi tetap misalnya ya tetap berobat ke dokter, tapi juga itu adalah ditambahkan juga dengan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan ada seorang peneliti mencoba di Mesir, ya. Di Mesir itu ada sebuah pohon, ya. Pohon itu tiap hari oleh pemiliknya dikata-katain lah, dimaki-maki. Tapi yang satu lagi pohon ini setelah diberikan pupuk dan lain sebagainya didengarkan Al-Quran. Ternyata pohon yang sering didengarkan Al-Quran itu menjadi apa ya? Menjadi subur, ya, menjadi subur. Ya. Kenapa sih, ya, air yang dibacakan Al-Quran itu bisa berubah? Ya, ada sebuah penelitian, ya, di sini mungkin para dokter juga pernah membaca, ya. Ya, ada sebuah buku yang berjudul The True Power of Water, karangan Masaru Emoto. Di situ kan ketika beliau menulis kata-kata yang baik di air itu berubah, kristalnya itu menjadi indah. Ya, ditulis dengan kata-kata yang buruk, kristalnya pun menjadi buruk. Nah, begitulah juga ketika air itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian Al-Wafiyah. Al-Wafiyah ini yang komprehensif, ya. Karena memang kandungan-kandungan, artinya tema-tema besar Islam itu ada dalam surat Al-Fatihah. Kemudian juga Al-Kafiyah, yang cukup. Al-Asas, fondasi. Bahkan Imam Al-Qurtubi mengatakan ada 12 nama. Ya, kurang lebih ada 12 nama daripada surah Al-Fatihah ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dr. Prita juga, saya kira tadi enggak hadir. Kemudian kita masuk kepada tafsir Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Alhamdu. Apa makna alhamdu? Alhamdu maknanya adalah at-thana al-jamil. Satu pujian yang indah. Dan alhamdu ini adalah a'ammu minasyukr. Lebih umum daripada syukur. Kalau alhamdu, kita mensyukuri nikmat Allah, baik terhadap nikmat-nikmat yang bersifat materi, ataupun nikmat yang bersifat immateri. Ada uang, alhamdulillah. Tidak ada uang, alhamdulillah. Kita sehat, alhamdulillah. Kita lagi sakit, tetap alhamdulillah. Hanya orang suka mengajarkan, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Jadi sebenarnya kan kita nggak pernah lepas dari nikmat Allah, bagaimanapun keadaan kita. Nah, makanya alhamdulillah wa syukur ini suka digabungkan dalam muqaddimah misalnya.
Alhamdulillah wa syukurillah. Nah, kalau bersyukur, syukur ini lebih kepada bersyukur terhadap nikmat. Bersyukur terhadap nikmat yang bersifat materi. Ya. Uang, ya, pokoknya bersifat materi itu syukur. Ya. Syukur, apa makna syukur? Syukur dari kata-kata syakara yashkuru. Ya. Artinya fataha yaftahu, membuka. Orang yang bersyukur adalah orang yang membuka nikmat Allah. Sehingga nikmat yang dia rasakan tidak dia rasakan sendiri, ya orang lain ikut merasakannya. Itu bersyukur. Kufur, kufur ini artinya menutup. Kufur, orang Barat bilangnya kafir. Ya, maka kufur itu menutup. Orang yang kufur, orang yang menutup nikmat Allah, nikmat yang dia rasakan hanya untuk dirinya sendiri, orang lain tidak ikut merasakan. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb. Apa makna Rabb? Rabb di sini diambil dari kata-kata tarbiyah. Artinya apa? Allah ini adalah Tuhan yang maha mendidik kita. Sehingga apapun kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita, ya, baik yang sesuai dengan keinginan kita ataupun yang tidak sesuai, pasti ada tarbiyah Allah di situ. Pasti ada pendidikan Allah di situ. Maka Rabb di sini artinya juga di sini Rabb itu adalah Al-Malik, ya, yang raja, ya, Al-Muslih, yang memperbaiki, Al-Ma'bud, yang disembah, ya, Was-Sayyid Al-Muta', ya, Tuhan yang ditaati. Makanya ada perbedaan antara ilah dengan Rabb. Alhamdulillah, ilah, ya, ilah itu adalah segala sesuatu yang disembah, baik dia benar atau tidak. Makanya Allah mengatakan di antara manusia ada yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Tuhan. Ilah ini juga bisa dimaknai segala sesuatu yang mendominasi dalam diri kita. Ada orang kalau nggak ngerokok nggak bisa mikir, nggak bisa beraktivitas. Berarti rokok ini sudah menjadi ilah. Bahkan hari ini pun handphone juga sudah menjadi ilah. Ya, ada orang yang sampai jadi ilah gitu ya. Bangun tidur langsung yang dipegang handphone. Sampai lupa sekarang orang membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Orang hampir lupa. Mau tidur ya handphone lagi. Ya, jadi sudah menjadi ilah. Makanya handphone itu di dalam bahasa Arab disebut dengan mahmul, ya. Segala sesuatu yang selalu dibawa. Nggak pernah nggak kita bawa, selalu kita bawa. Ya. Karena semuanya sekarang sudah ada di situ. Tetapi jangan sampai dia menjadi ilah, ya, menjadi ilah. Nah, kalau tadi ilah, ya, Allah itu dari kata-kata aliha, apa ya, artinya sakana ilaih, sesuatu yang kita itu tenang. Ketika kita menyebut namanya, kita menjadi tenang. Bahkan Allah ini satu lafaz, ya. Satu lafaz yang kalau dikurangi artinya, maknanya tetap. Allah terdiri dari alif, lam, ha. Kita kurangi alif, artinya lillah, karena Allah. Kita kurangin lam, lahu, bagi Allah. Kita kurangin lagi hu, tinggal hu, ya. Hu itu artinya huwa. Ya huwa Allah, dia Allah. Makanya ada orang yang berzikir hu, walaupun tadi ya itu tidak benar, ya. Atau orang hanya berzikir Allah, Allah, Allah. Ya, padahal kalau kita lihat ya nggak ada zikir hanya Allah, Allah saja, itu tidak. Ya, jadi ya kalau zikir itu ya harus ada temannya. Ya subhanallah,
Alhamdulillah, Allahu Akbar. Bahkan ketika menyebut namanya pun harus ada permintaan. Walillahi asmaul husna fad'u biha. Milik Allah nama-nama yang baik. Maka berdoalah dengan nama-nama itu. Kalau nyebut Allah, ya Rahman, irhamna. Ya Razzaq, urzuqna. Ya Maha memberi rezeki, berikanlah rezeki kepada kami. Jadi jangan hanya ya Rahman, jangan. Baiknya ada permintaannya. Nah, Rabb ini Allah yang mengurus kita, yang mengatur rezeki kita. Ya. Allah itu kata para pakar ya. Tidak seperti pabrik jam. Pabrik jam itu ketika dia menciptakan jam, dia biarkan jam itu berputar sendirian. Allah tidak. Satu daun pun jatuh dengan izin Allah. Wa ma tasqutu min waraqatin illa biidznillah. Tidaklah jatuh satu daun kecuali dengan izin Allah. Nah, itu maknanya. Makanya tauhid itu ada 3. Ada tauhid uluhiyah, meyakini Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan, mengesahkan Allah sebagai Tuhan. Tauhidur rububiyah, mengesahkan Allah sebagai Tuhan yang memberikan rezeki, menurunkan hujan, pokoknya yang mengatur alam ini. Tauhidul asma was sifat, mengesahkan Allah dalam nama dan sifat-sifatnya, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-alamin, ya, al-alamin adalah segala sesuatu selain Allah, nah, itu disebut dengan alamin. Ya, alamin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, bahkan di sini juga artinya ya. Wahai hambaku, jika kamu ingin bersyukur ya, ingin bersyukur kepada aku dan memuji aku, apa yang kau ucapkan? Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Pengasih, penyayang. Ar-Rahman. Pengasih. Semuanya dikasih. Mau beriman, tidak beriman dikasih. Maka ya mau bermaksiat dikasih. Ya. Tapi ingat apa kata Allah? Wa kana bil mu'minina rahimah. Tetapi hanya kepada Allah ya. Tetapi Allah itu hanya penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ya, makanya dikasih bukan berarti disayang. Nggak dikasih bukan berarti nggak disayang kan? Ya. Jadi apa kata para ulama? Qabdun ni'mah laisa ihana. Ditahannya nikmat bukan maksud Allah menghinakan seorang hamba. Tapi diberikan. Diberikan nikmat bukan berarti dimuliakan. Ya kan? Ada orang, misalnya adalah seseorang yang dia sering meminta-minta ya. Karena kita kasih uang itu bukan kasihan kadang-kadang. Supaya dia cepat pergi. Ya kan? Atau ada anak kita minta sesuatu kita nggak kasih. Karena belum cukup usianya kita nggak kasih. Itu kan karena kasih sayang. Misalnya anak kita pinjam motor, Pak, saya pinjam motor, dia belum cukup umur. Kita nggak kasih itu bukan karena kita nggak sayang, justru karena kita kasihan. Makanya saya nggak kasih. Nah, jadi gitu. Makanya dikatakan innallaha yu'ti man yuhib wa man la yuhib. Allah itu memberi kepada orang yang dia cintai dan orang yang tidak dia cintai. Tapi Allah itu memberikan hidayah hanya kepada orang-orang yang dia cintai. Hidayah itu hadiah. Kita kasih hadiah kepada siapa? Kepada orang yang kita cintai, bukan kepada orang yang kita benci.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Allah, ya di sini dikatakan Al-Malik lil jazai wal hisab, raja untuk hari pembalasan dan hari hisab. Dialah yang akan membalas ya amalan-amalan para hamba-hambanya, ya. Malik, tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah memberikan kekuasaan kepada orang yang dia inginkan, dan Allah cabut juga kepada siapa saja Allah inginkan. Tu'izzu man tasya, Allah muliakan siapa saja yang Allah inginkan. Wa tuzillu man tasya, dan Allah hinakan ya, kepada siapa saja yang Allah inginkan. Itulah kalau kita meyakini Allah Al-Malik, Allah yang memberikan semuanya, maka kita dalam hidup ini tidak sibuk dengan penilaian manusia. Tidak sibuk dengan penilaian manusia, tapi yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ridho, Allah akan membuat orang-orang yang baik menilai baik, ya, menilai kita itu baik. Tetapi kalau kita hanya mencari ridho manusia, ya, bahkan berusaha untuk mencari muka, ya, mencari muka, itu tidak akan bisa, ya, tidak akan bisa merubah. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia adalah tujuan yang tidak pernah bisa kita capai. Kita pengen manusia semua senang sama kita, nggak mungkin. Ya. Pasti pro kontra itu terjadi. Wa ridhallah ghayatun la tudrak. Tapi ridho Allah adalah tujuan yang jangan pernah kita tinggalkan. Mencari ridho manusia capek. Jadi memahami Malik Yaumiddin ini apa? Ya, yang kita cari ridho Allah aja. Ridho manusia, mengharap manusia semua pro sama kita, hal yang tidak mungkin. Apalagi kita merasa pengen bebas dari omongan manusia, itu juga tidak mungkin. Nabi Muhammad saja tidak bebas dari omongan manusia, dikatakan sihir, penyihir. Allah saja tidak bebas dari ucapan manusia. Allah dikatakan punya anak, Allah dikatakan fakir, yang dikatakan miskin oleh orang-orang Yahudi. Malik Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Nah, lafadznya ini sebenarnya harusnya ini kan didahulukan objeknya ya. Biasanya kan didahulukan kata kerja baru objek. Nah, ini kenapa didahulukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Artinya apa? Kalau hanya kepadamu kami menyembah, kepada yang lain tidak. Kepada yang lain tidak. Kalau kalimatnya dibalik, na'budu iyyaka wa nasta'in iyyaka, berarti kepada yang lain kami menyembah kepadamu. Mungkin kepada yang lain masih. Wa nasta'in iyyaka, kami minta pertolongan kepadamu. Mungkin kepada yang lain masih. Tapi di sini kan iyyaka na'budu, hanya kepadamu. Berarti kepada yang lain tidak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, di sini menggunakan lafaz jamak. Kami. Walaupun kita sholatnya sendirian, tetap pakainya iyyaka na'budu. Ini juga mengajarkan kita untuk melakukan sholat secara berjamaah. Atau untuk melakukan amal-amal kebaikan secara berjamaah, secara bersama-sama.
Walaupun ketika kita bersama-sama dalam melakukan kebaikan, kita mesti sabar ya. Karena banyak pendapat dan lain sebagainya. Tapi masih lebih baik ya daripada bersih tapi sendirian. Kata Ali bin Abi Thalib, kadarul jamaah khairum min sahwatil wahid. Keruhnya berjamaah masih lebih baik daripada bersih tapi sendirian. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini kita diajarkan menyembah dulu baru minta tolong. Ada cerita, ada seseorang pengusaha datang ke sebuah pesantren. Dia berkata, Pak Kiai, saya pengen nyumbang pesantren ini. Tapi nanti kalau bisnis saya ini goal. Kata Pak Kiainya, kayaknya Al-Fatihah antum ini terbalik. Coba dibaca lagi. Nah, dia baca ya, sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak, pakai sama. Nah, kalau sama harusnya apa? Harusnya kita kasih aja dulu DP-nya. Kasih aja dulu uang mukanya. Ini apa? Ya kita memberi dulu baru kita berharap kemudian bisnis kita menjadi lancar gitu. 3 menit lagi. Oke. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Ini tiap hari kita baca, walaupun kita sebelum sholat. Orang yang sholat kan berada di jalan yang lurus ya. Tapi kenapa dia masih minta itu? Makanya maknanya ihdinas siratal mustaqim di sini maknanya adalah tsabbitna ala dinil Islam. Tetapkan saya dalam agama Islam. Karena hati ini cepat sekali bolak-baliknya, bahkan lebih cepat daripada air yang mendidih. Ihdinas siratal mustaqim. As-sirat di dalam Al-Quran pasti temannya mustaqim. Tapi kalau sabil, sabil itu bisa jalan, bisa sabilullah, bisa sabilut tagut. Itu bedanya sabil dengan sirat. Kalau sirat itu asal maknanya itu menelan. Jadi ketika orang sudah masuk sirat, dia seperti ditelan. Dia masuk ke sebuah jalan yang lurus. Dia ditelan dan dia insya Allah tidak akan keluar. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu jalan yang orang kau berikan nikmat. Siapa itu? Nabi, para syuhada, para sholihin. Ghairil maghdub, bukan jalan orang yang kau murkai. Siapa itu al-Yahud? Yaitu orang-orang Yahudi yang membunuh para nabi. Walaupun yang kita benci dari Yahudi itu kan bukan Yahudinya, ya, Zionisnya. Ya, karena para nabi juga banyak dari bangsa Yahudi. Apalagi Israel juga kan. Israel itu kan artinya sebenarnya hamba Allah. Bahkan sebutan Nabi Yakub juga Israel. Jadi yang kita kutuk adalah Zionisme. Nah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ad-dallin di sini adalah an-nasara. Kenapa orang-orang Nasrani disebut dengan orang-orang yang sesat? Karena ya mereka mengatakan bahwa Allah punya anak. Demikian ya yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Ya baik, mantap sekali materinya Ustaz. Alhamdulillah kita tercerahkan dan diceritakan kembali mengenai surah Al-Fatihah yang kita ulang terus tiap sholatnya kita ya. Baik, karena juga keterbatasan waktu mungkin kita buka 1 atau 2 pertanyaan ya dari peserta sekalian yang hadir yang sudah mendengarkan materi yang luar biasa dari Ustaz Faisal Kunhi. Ya, silakan mungkin ada yang ingin bertanya bisa melalui chat atau langsung unmute saja. Silakan Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Ya, di sini ada Dr. Basuki yang raise hand. Silahkan, Dokter. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya to the point saja langsung. Jadi kalau di masyarakat itu kita baca suratul Al-Fatihah itu
untuk doa, untuk segala macam hajat kan begitu. Kalau misalnya kita baca Al-Fatihah, terus pahalanya itu dikirimkan ke orang yang sudah wafat, itu bagaimana dalilnya, Ustaz? Iya, iya. Iya. Baik. Apa hukumnya mengirim surat Al-Fatihah? Mengirim surat Al-Fatihah kepada orang yang sudah wafat. Ya. Nah, di sini memang para ulama berbeda pendapat. Ya. Bahkan mazhab Syafi'i yang banyak dianut ya oleh masyarakat Indonesia, sebenarnya Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Tetapi menurut ulama lain ya, saya lupa ya, Imam Ahmad kalau tidak salah ya, Imam Ahmad mengatakan sampai. Malah Imam Ahmad mengatakan itu sampai. Ya. Nah, jadi sebenarnya masalah khilafiyah. Ya. Ini masalah khilafiyah. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai. Walaupun ada bercandaannya ya. Yang mengatakan sampai, buktinya apa sampai? Buktinya nggak balik lagi tuh. Kayak kita ngirim kayak kita ngirim parcel. Kalau sampai kan balik lagi, Dok ya. Bahkan ada sebuah anekdot ya. Ada sebuah anekdot katanya kalau di kuburannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, itu ramai gitu. Karena para malaikat sibuk mengirimkan Al-Fatihah kepada beliau. Sedangkan kalau di kuburannya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sepi. Karena orang Muhammadiyah nggak ngirimin surat Al-Fatihah. Ya. Nah, jadi ini adalah masalah yang khilafiyah ya. Ya, benar atau tidaknya ya nanti kalau kita sudah dipanggil Allah ya baru kita tahu ini surat sampai atau enggak ya. Salahnya kan juga tidak bisa dibuktikan secara, tapi para ulama membuktikan itu ya Rasulullah kalau saya bersedekah atas nama orang tua saya nyampe enggak? Nah, gitu ya. Nyampe kata Nabi. Nah, jadi maka di situ dijelaskan oleh Imam Muslim ya di dalam Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim itu ya setiap kebaikan itu bisa sampai. Ya. Setiap kebaikan itu bisa sampai kalau diniatkan untuk orang yang meninggal, seperti tadi ya, bacaan Al-Quran, kurban, puasa, ya. Misalnya orang tua kita punya hutang puasa, badal haji, mereka termasuk di situ tadi membaca Al-Quran. Ya. Intinya sih sebenarnya setiap kebaikan yang kita lakukan itu orang tua kita dapat. Kenapa? Karena kita melakukan kebaikan hari ini kan karena buah dari pendidikan orang tua kita. Sehingga ada satu hadis yang mengatakan bahwa mendidik anak itu lebih baik daripada bersedekah satu sok. Mungkin gitu. Mungkin begitu, Dok. Baik, bagaimana dokter? Sudah terjawab? Baik, jazakallah khair, Ustaz. Iya, Dokter. Ya, baik. Selanjutnya Ustaz ada pertanyaan di kolom chat Ustaz yang mengenai bagaimana kenapa ya kita terlalu memikirkan penilaian manusia, padahal terkadang penilaian manusia itu yang menyiksa kita. Ya, bagaimana pandangan Ustaz? Ya. Terkadang itu kita itu perlu juga punya sikap bodoh amat ya. perlu juga sikap bodoh amat ya. Yang penting Allah ridho. Tetapi ya bukan berarti ya adalah namanya, kalau istilah Jawa itu apa ya, ewuh pak ewuh ya. Istilahnya gitu ya, Dok ya.
tata krama atau ya perlu juga sih memikirkan perasaan orang, ya kan, ketika kita bicara tuh kan perlu juga kita memikirkan perasaan orang, itu perlu ya, perlu. Tetapi kalau kita tadi ya terlalu mencari ridho manusia, mengharap semua orang itu pro sama kita, suka sama kita, itu juga jadi salah. Memperhatikan perasaan orang, ini orang perlu ya. Tetapi kalau terlalu ya, pengen disenengin sama semua orang, saya punya pengalaman gitu. Ada seseorang pengurus masjid, itu sampai sekarang ya, dia itu tidak membentuk pengurus masjid. Ketika ditanya alasannya, kenapa Pak? Saya nggak enak kata dia. Nanti kalau saya pilih yang ini nggak enak sama yang ini, ya nggak bisa dong begitu. Ya tadi ridho manusia, tujuan yang tidak pernah kita bisa capai. Ya, bahkan ada juga seseorang yang dia kemarin telepon saya, dia bilang, Ustaz, saya ini mau daftar haji tapi saya khawatir ada hak-hak manusia yang belum saya penuhi. Gitu. Saya belum maksimal bantu orang tua saya nggak enak saya pergi haji. Ya nggak bisa begitu, saya bilang. Niat pergi haji kan bisa juga sambil, insya Allah tidak mengurangi bakti kita kepada orang tua. Gitu. Jadi intinya memang tetap perlu memperhatikan perasaan orang ketika kita bertindak. Ya. Makanya ada ungkapan fakir qabla an ta'zima. Jadi berpikirlah sebelum kita berbuat. Tapi tadi jangan juga menjadi nggak berani berbuat karena terlalu ingin diterima oleh semua pihak. Orang yang pengen diterima oleh semua pihak itu malah penjahat. Saya katakan bisa jadi penjahat dia. Kenapa? Ya karena dia sama orang yang nggak benar juga pro, pengen diterima sama penjahat juga. Nah itu kan, itu malah sifat-sifat orang hipokrit, ya, orang-orang munafik. Idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau ketemu orang yang beriman dia mengatakan saya beriman. Tapi kalau ketemu dengan setan-setan dia mengatakan saya bersamamu. Nah, ini juga sikap seperti itu juga nggak baik. Kita harus punya sebuah sikap ya, dan memang ada resikonya, semua itu pasti ada resiko. Terus apa lagi nih? Mana yang lebih utama? Gimana dibacakan oleh MC? Silakan MC dibacain. Iya, Ustaz boleh tak bacain ya. Ya dari siapa tadi? Izin bertanya Ustaz, bukan. Tadi kalau misalnya majelis hendak berwudu membaca istiadah 3 kali, apakah sholat juga bisa dibaca sebelum sholat? Lebih utama mana ketika baca surat Al-Fatihah dalam sholat dijaharkan bacaan basmalahnya, mengingat godaan sholat juga luar biasa Ustaz. Iya. Oh yang gitu ya. Ustaz, silakan Ustaz. Lebih utama mana ya, ini ya apa, saya kira masalah ijtihad, ini ijtihad para ulama, ijtihad para imam mazhab. Kalau ijtihad itu nggak ada yang salah ya. Kalau benar dapat 2, kalau salah dapat 1, ya dapat 1. Saya kira dua-duanya baik ya. Yang salah yang nggak baca Al-Fatihah. Kalau sholatnya nggak baca Al-Fatihah itu yang salah. Kalau yang masalah Bismillah disirkan dan dijaharkan, ini masalah khilafiyah. Nah, untuk masalah khilafiyah ini, mari kita ada satu ungkapan dari Syekh Muhammad Abduh. Mari kita bekerja sama atas masalah yang kita sepakati, dan mari kita bertoleransi atas permasalahan yang kita perselisihkan. Ya, jadi masing-masing memiliki dalil ya, masing-masing memiliki dalil. Ada lagi? Silakan yang lain. Tadi yang Dokter Zakia itu nanya, bisa diterapkan nggak di sholat? Mengingat baca ta'awudz ya. Baca ta'awudz ya. Nah untuk baca ta'awudz ya tadi ketika kita Allahu Akbar baru kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kalau mungkin kita belum hafal, boleh juga kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu Dokter Zakia. Ya.
Maksudnya Dr. Zaka itu sebelum sholat, Ustaz? Oh, kalau yang menurut hadis Nabi sih setelah Allahu Akbar. Tapi mau baca sebelum sholat ya nggak masalah juga sih, nggak masalah. Sebelum sholat misalnya kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau ada orang yang membaca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ya boleh saja, nggak masalah. Tidak, itu di luar sholat ya nggak masalah, ya. Nggak masalah. Maaf Ustadz, boleh saya? Ya gimana dok? Ya silakan dok. Ini kan, apa ya maksud saya ya Ustadz? Tadi kan Ustadz sempat bilang di tausiah tadi bahwa pada saat berwudu itu kita boleh membaca istiadah itu 3 kali sambil ke kiri ya Ustadz? Enggak, bacanya sekali, terus meludah ke kiri 3 kali dok. Iya. Meludah ke kiri 3 kali. Nah, betul. Pada saat, maksud saya, pada saat kita sebelum sholat, karena mengingat, maaf Ustadz, yang namanya godaan sholat kan luar biasa ya Ustadz ya. Kadang-kadang kita lengah sedikit aja, kita fokus kita hilang, udah kemana-mana pikiran. Iya. Nah, pada sholat itu, bisa nggak itu diterapkan itu, sambil ke sebelah kiri juga? Oh, lagi sholat gitu? Bukan, sebelum sholat. Sebelum sholat. Sebelum sholat. Kalau sebelum sholat, ya memang saya belum pernah baca ya. Tetapi sih ya boleh-boleh aja sih namanya sebelum sholat ya. Namanya sebelum sholat misalnya ketika memang ada was-was ya. Ada was-was yang begitu hebat dalam diri kita, lalu kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzi wa nafthihi wa nafthihi, lalu kita berulang 3 kali ya nggak masalah. Ya. Untuk menghilangkan was-was itu ya. Tidak masalah kalau memang itu sebelum sholat ya. Kalau di dalam sholat cukup tadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzi wa nafthihi tanpa meludah ya. Kalau di luar sholat nggak masalah, tidak ada perintah dan tidak ada larangan juga ya. Artinya ya mungkin itu bisa kita lakukan ketika memang sepertinya gangguannya itu gangguan was-wasnya lagi lagi luar biasa gitu. Boleh juga kita baca dok. Tidak ada larangan juga. Gimana? Karena saya kalau nggak salah itu berapa tahun yang lalu pernah dengar katanya kalau kita ingin fokus dalam sholat boleh kita membaca itu. Tapi saya lupa itu waktu itu Ustadz siapa yang bilang itu yang iya. Saya lupa. Katanya maaf. Ya seperti itu. Saya ini tadi Ustadz bisa bilang pada saat berwudu, saya jadi ingat itu. Gitu. Iya. Baik Ustadz, syukron. Iya, afwan dokter. Ada lagi yang lain? Mungkin udah waktunya juga ya, Ustaz ya. Ada Bapak Ibu sekalian. Masih ada satu. Iya. Ada satu lagi nih. Satu. Syamil. Oh masih ada ya. Satu lagi saya penutup. Apa ada hadis kalau kita baca Al-Fatihah dalam hitungan tertentu hajat kita cepat terkabul misalnya? Pernah dengar tuh ya, ini emang banyak ya di masyarakat juga ya. Ustaz Al-Fatihah 7 kali, 40 kali, 100 kali atau seterusnya. Gimana Ustaz? Memang tidak ada hadisnya secara ini ya. Kenapa sih orang bacanya? Misalnya supaya hajat terkabul ya kan, misalnya baca al-hadin niyah kulli niyatin sholih al-Fatihah gitu kan. Saya bilang kalau Al-Baqarah ya kepanjangan. Kenapa sih? Karena tadi mungkin salah satu nama surat Al-Fatihah Al-Kafiyah yang cukup karena dia mencakup semua pokok-pokok dalam Al-Qur'an ya. Ya boleh saja. Tapi tidak ada harus segini tidak ada. Anggap sajalah itu namanya tawasul dengan amal soleh. Ya kita bertawasul dengan amal soleh itu kan boleh. Allah misalnya dengan saya baca Al-Fatihah sekian kali, kabulkan permintaan saya. Dulu boleh juga begitu, nggak masalah. Itu kan tawasul dengan amal soleh. Ya. Seperti orang yang dalam hadis itu orang yang terjebak di dalam gua, masing-masing di antara mereka mengingat amal soleh mereka. Ya Allah, saya pernah berbakti sama orang tua. Kalau itu saya lakukan dengan ikhlas, tolong geser batu ini dari gua ini, akhirnya bergeser. Dan yang kedua dan ketiga juga mengingat amal solehnya masing-masing. Jadi kita baca Al-Fatihah dengan niat tadi, misalnya
Ya Allah, saya pengen baca Al-Fatihah misalnya 50 kali gitu ya. Nah, dengan bacaan Al-Fatihah ini Allah kabulkan semua hajat-hajat saya. Nggak masalah. Tapi memang tidak ada ketentuan harus berapa kalinya. Saya belum pernah mendapatkan hadisnya gitu. Begitu, Mas Ya, Salas. iya Ustaz ya. Pada penanya mungkin sudah jelas. Syamil, gimana, Pak? Ya, kalau misalnya mungkin sudah tidak ada lagi ya. Baik, karena juga kita terbatas waktu, untuk agendanya itu biasanya sampai jam 9 ya. Tapi alhamdulillah pada kesempatan kali ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang sebenarnya sering kita jumpai dan kita alami sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih banyak Ustaz atas materi dan juga jawaban-jawaban dari Ustaz ya. Baik, mungkin itu aja buat malam hari ini ya. Sekian dari acara kajian Tebuan pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama tutup dengan sama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis dan juga memperbanyak mengucapkan istighfar. Ya, baik. Saya juga mohon maaf jika dalam pada malam hari ini ada salah kata maupun tindakan. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz, Ya, Ustaz. Uh,